Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Selamat malam semuanya. Di sini yang datang malah tutor semua ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Ini ada muka baru, ada Abil, ada tadi ada Selezi, terus ada beberapa orang ada Kurushi, tapi mereka nggak datang. Ada Sofi. Terus kalau Alfa, Salsa, sama Anissa kan udah biasa ya. Anissa tuh Anyong ya. Aku baru tahu. Itu aku save deh. Oke, semoga kabar kalian baik-baik aja. Ini kelas ke berapa nih? Ini kelas kedua semenjak diresmikannya platform O. Dan ini kelas ke-11 untuk PKPM. Ya itu nggak penting-penting banget sih. Oke, jadi mari kita mulai dengan nomor satu ini. Langsung mulai aja ya. Oh ya, sebelum itu intermezzo dulu. Jadi, kerucut itu luasnya apa? Volumenya apa? Aduh, jelek banget pulpennya. Elah, volume. Nah, kerucut itu apa? Kerucut itu sepertiga kali tinggi kali alas. Kalau kubus, ya balok, ya tau lah ya. Panjang kali lebar kali tinggi, gitu. Oke, dilihat di soal kalau kerucut ini memiliki tinggi 15. Jadi tulis aja ya. Uh, T kerucut itu sama dengan 15. 15 apa nggak tahu, yang penting 15. Terus alas kerucut sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Jadi maksudnya ini ada alas si balok, ya kan? Nah, maksudnya menyinggung empat sisi itu maksudnya jadi kena semua gitu. Atau bahasanya ya si diameternya itu sama dengan si sisi dari persegi gitu. Makanya kita tulis diameter kerucut sama dengan sisi eh, persegi gitu. Ini jelas kan ya suaranya ya? Takutnya nggak jelas. Oke, alas berbentuk persegi dengan sisi 20 cm. Nah, ini sama dengan 20 gitu. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Volume bagian balok di luar kerucut. Oke. Jadi, volume dari balok. Nah, ini yang trikinya di sini. Volume balok itu kan volume volume kerucut ditambah volume volume apa? Volume sisanya lah ya. Kita sebut sisanya. Ini volume sisanya ini. Pokoknya yang selain kerucut itu volume sisanya. Nah, lalu dari sini kita tahu kalau volume yang sisanya ini, volume bagian balok di luar kerucut itu 7 kali volumenya kerucut kan. Ini ya udah kita tulis aja. Volume kerucut ditambah 7 dikali volume sisanya tadi. Aduh, tulisannya kacau banget nih pasti. Volume sisa. Nah, ya udah berarti kan sama aja 8 dikali volume sisa kan. Volume kerucut kan. Ini sorry, ini bukan volume sisa. Volume kerucut. Gitu.
Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Ini baru yang diketahuinya aja. Aman ya? Sip. Terus yang ditanya apa? Luas permukaan balok. Nah, untuk mengetahui luas permukaan balok, apa yang perlu kita ketahuin? Apa yang perlu kita ketahuin? Yang pasti si ba 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 ba. Ini jelas kan ya? Ini terus si ini sama sisi ini kan. Terus dikali 2 gitu. Kali 2. Nah, kita udah tahu yang atas itu 20 kali 20. Ini 20. Ini 20. Nah, masalahnya kita perlu tingginya kan. Berarti kita perlu volume si balok. Ya nggak? Ya kan? Nah, untuk mengetahui volume si balok, kita perlu tahu volume kerucut. Kayak gitu. Maka, kalau berdasarkan yang diketahui, volume kerucut itu apa? Ayo apa? Luas dari lingkaran. Eh, tadi kan udah tulis ya. Luas dari lingkaran dikali sepertiga dikali tingginya. Dan tingginya itu adalah 15. Maka, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali alasnya apa? Pi R kuadrat, ya kan? Dikali tingginya 15. Sama dengan sepertiga dikali pi. R-nya berapa? R-nya 10 ya. Kenapa? Karena kembali lagi ke yang tadi, diameter dari si lingkaran adalah panjang sisi dari persegi, yaitu 20. Berarti R-nya sama dengan 10 gitu. Pi R berarti ini kali 10 kuadrat kali 15. Maka kita dapat adalah ini coret nih 5, ini 100, 100 kali 5, 500 pi. Gitu. Benar nggak? Apa yang ada yang salah? Kayaknya ada yang salah deh. Hmm, aman nggak? Oke, kayaknya aman. Terus, apalagi yang kita cari? Luas permukaan balok kan ya. Luas permukaan balok, berarti kita perlu tingginya. Karena kita perlu tingginya, ya udah berarti volume volume dibagi si luas permukaan. Luas permukaan itu 400. Jangan buru-buru. Luas permukaan itu 20 kali 20. Sama dengan 500 pi dibagi 400. Sama dengan 5 per 4 pi. Gitu. Kita udah dapat tingginya nih. Baru kita cari si panjang sisinya. Sisinya adalah 20 kali 20. Ini yang untuk yang persegi ya. Ditambah tadi tingginya berapa? 5 per 4 pi dikali 20 tambah sisi yang lainnya lagi 5 per 4 pi kali 20. Nah, ini semua dikali dengan 2. Akhirnya kita dapat berapa nih? 400 tambah 25 pi tambah 25 pi kali 2 sama dengan 800 nih tambah 50 tambah 50 sama dengan 800 tambah 100 pi. Ini hasilnya.
Nah, 100 pi. Hah? Kok dia salah? Kok dia salah? Astaga. Yang salah di mana? Oke, sini. Sorry, sorry, sorry. 5/4 bener ah. 5 pi. 5 pi. Hmm. Ada yang salah. Ada yang salah di mana ya? Hmm. 5, 5, 25. Ini 50, 50. Hmm. Bener ah. Berarti ini tambah 100. Salah di mana? Astagfirullahaladzim. Sorry, sorry, sorry. Salah, salah, salah. Nggak fokus nih. Sorry, sorry. Ini kan kita udah dapat volume kerucut ya. Sorry, 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 sorry. Ini kita dapat volume kerucut. Nah, volume kerucut itu kita dapat volume balok. Nah, itu kan 8 kali volume kerucut ya. Berarti 8 dikali 500 pi sama dengan 4.000 pi. Nah, baru di sini benar. Nah, 4.000 pi ini kita bagi lagi 4.000 pi dibagi 400. Coret-coret satu sama dengan 10 pi. Nah, ini baru benar. Oke, kita dapat tingginya 10 pi. Sorry, ulang ya, ulang ya. Jadi gini. Aduh, berisik banget lagi di luar. Jadi ada volume balok. Volume balok itu kita dapat dari jumlah volume kerucut ditambah volume sisanya. Volume sisa apa? Volume sisa adalah volume yang di luar kerucut tapi di dalam balok. Kayak gitu. Nah, volume sisanya ini adalah 7 kali volume kerucut berdasarkan soal. Ya kan? Dari 7 kali volume kerucut itu, kita dapat deh volume balok adalah 8 dikali volume kerucut. Gitu. Nah, dari volume kerucut ini kita cari dulu nih volume kerucutnya, yaitu sepertiga sepertiga dikali pi r kuadrat dikali 15. Pi r kuadrat dari mana? Pi r kuadrat adalah alas dari si kerucut. Kayak gitu. Terus kita masukin aja hasilnya adalah 500 pi gitu. Dari 500 pi ini kita cari lagi volume si baloknya, yaitu 8 dikali volume kerucut. Ini 8 dikali volume kerucut. Dapatlah 4.000 pi. Nah, untuk mengetahui tinggi dari si balok, kita tahu kalau rumusnya adalah volume balok dibagi alas. Atau dalam hal ini yang kita ketahui yaitu si eh, sisi yang ini, sisi yang bawah. Gitu. Dapatlah kita hasilnya adalah 10 pi. Nah, baru dari sini kita dapat, ini geser dulu, kita dapat luas permukaan. Kamera aja. Luas dari permukaan sama dengan 2 dikali sisi yang pertama apa? Yang sisi alas ya. Jadi 20 dikali 20 tambah sisi yang kiri
yaitu 10 pi dikali 20 sama sisi yang di depan, yaitu 10 pi juga dikali 20. Kayak gitu. Dari sini baru kita dapat hasilnya. 2 kali 20 berapa? 400. Tambah 10 pi kali 20 berapa? 200 pi. Tambah yang ini 200 pi juga. Kayak gitu. Kita sederhanain. 2 dikali 400 ditambah 400 pi. Berarti semuanya jadi sama dengan 800 ditambah 800 pi. Kayak gitu. Baru ada hasilnya, yaitu yang C. Gila nggak fokus nih. Ada yang mau ditanya nggak guys? Udah mulai ramai nih. Oh, ada lagi soal yang tanya. Maaf banget nih, mulut lagi nggak sinkron sama kepala. Mau diulang nggak? Ada tuh dikit, sepi, sedih. Hmm. Aman ya dari ada Ilham, ada Aufa, ada Nisa, ada Salsa, ada Van nih muka baru nih Van. Liami. Yang bingung ditanya aja nggak apa-apa, beneran. Nanti dikasih surat cinta. Oke, aman ya sejauh ini ya. Sip. Coba cari luas permukaan kerucut. Hmm, Anda tidak usah ngadi-ngadi ya. Emang bisa ngitung luas permukaan kerucut? Bisa sih. Cuman ingat pakai integral. Enggak, itu pertanyaan untuk suatu saat lah. Oke, soal berikutnya yang ini soal yang dikasih siapa nih tadi ya? Soal yang dikasih Anyong. Kecil aja deh. Kelihatan kan ya? Oke. Untuk nomor 5 dan nomor 8 sampai nomor 8. Dalam rangka merayakan kelulusan 30 siswa di kelas 12A berencana untuk bersama-sama menonton film di bioskop. Tiga kandidat pilihan genre film utama yang hendak mereka tonton adalah horor, fantasi, dan komedi. Masing-masing dari mereka kemudian menuliskan genre film kesukaan mereka di atas secari kertas. Dan setiap siswa wajib menuliskan satu dan diperbolehkan menuliskan lebih dari satu genre pilihan. Oke. Setelah kertas-kertas tersebut terkumpul, terdata bahwa tidak ada yang siswa yang sekaligus menyukai genre horor dan komedi. Oke. Lalu 11 siswa menyukai genre horor dan 9 siswa menyukai genre komedi. Adapun jumlah siswa yang menyukai genre fantasi dan horor adalah 3, sedangkan 2 siswa menyukai komedi dan fantasi. Oke, pertanyaannya adalah banyak siswa yang menyukai genre komedi. Nah, menurut kalian, soal kayak gini itu soal yang nanya apa? Soal tentang materi apa? Ayo, tebak-tebakan. Oh ya, by the way, nanti ada games ya? Ada games apa, Rektor? Ada, udah ada siap ya? Oke, oke. Nah, menurut kalian ini game tentang apa? Game tentang apa? Soal tentang nanya tentang apa? Materinya apa? Himpunan, siap, benar, himpunan. Himpunan lebih spesifiknya mungkin masalah ke kardinalitas ya. Jadi kayak gini. Ini intermezzo aja. Jika kita punya sebuah himpunan kayak gini dengan diagram Venn kayak gini. Gitu. Misalkan ini A, ini B, ini C. Oke. Nah,
bisa dibentuk persamaan kayak gini. A gabung B gabung C sama dengan irisan dari A, B, C. Salah. Jangan situ dulu. Gini, itu adalah banyaknya A tambah banyaknya B tambah banyaknya C. Kok B lagi sih? Dablek. Tambah banyaknya C, gitu. Dikurang banyaknya A iris B kurang banyaknya B iris C kurang banyaknya A iris C ditambah banyaknya A iris B iris C, kayak gitu. Ini teoremanya, dan ini bisa diperbesar hingga n banyaknya himpunan. Ini kan tiga ya, sebenarnya bisa sampai 100 sampai 200 himpunan itu bisa pakai KID. Nah, yang misalkan ya, horor itu apa? Horor itu kita ganti A gitu, fantasi itu B, dan komedi itu C. Yang komedi itu C. Nah, terus kita tahu bahwa em, total dari siswanya itu 30. Berarti A gabung B gabung C itu ada 30. Kita tulis aja dulu di sini. 30 gitu. Lalu kita yang mau kita cari kan si ini ya, genre komedi ya, si C misalkan. Kita tahu kalau yang suka horor itu ada 11. Horor itu 11. Banyaknya A ditambah yang suka komedi itu ada 9. Kayak gitu. Nah, selebihnya ini kalian aku harap udah ngerti. Terus jumlah yang suka fantasi dan horor. Nah, fantasi dan horor apa nih? B dan C. Jangan B dan C dulu. A dan B dulu. Horor dan fantasi dulu. Horor dan fantasi nggak ada ya? Nih, fantasi dan horor. Itu ada 3. Tambah 3. Kok tambah? Kita harus nyari ini dulu, sorry. Kita akan mau yang tahu si C. Terus dikurang 3, ya kan? Terus B iris C. Fantasi dan komedi. Fantasi dan komedi ini ada 2. Kurang 2, ya kan? Dan A iris C. A iris C adalah horor dan komedi. Horor dan komedi ada di mana kamu? Horor dan komedi, horor dan komedi, horor dan komedi. Oh, horor dan komedi nggak ada. Berarti kurang 0. Hmm, coba kayaknya udah nggak lengkap deh. Oke, dan tambah suatu irisan A, B, C. Gitu. Kita selesaiin ini dulu. Kita punya di kiri 30. 11 tambah 9, 20. Min 3, min 2 itu min 5. Terus plus C, banyaknya C. Plus irisan A, irisan B, irisan C. Gitu. Cuman kita tahu bahwa gak ada yang sekaligus menyukai horor dan komedi. Gitu. Bacot, teriak-teriak. Horor dan komedi itu nggak ada. Nah, horor dan komedi kan A sama C kan. Alah, A sama C itu nggak ada yang suka sekaligus gitu. Berarti ini kita coret karena nggak relevan. Maka 30 sama dengan 20 kurang 5, 15 tambah banyaknya C.
Ini bukan mutlak ya, ini banyaknya C, kardinalitas dari C. Maka kita tahu orang yang suka sama genre, aduh, orang yang suka genre komedi itu ada 15 orang. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah tidak ada. Gak mungkin ini tidak ada. Coba aku baca lagi. Horor dan komedi apa sih? Kayak ada yang salah ini deh. Salah salah ngitung. Hmm, nggak mungkin typo sih ini soal soal tryout. Jadi nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin salah. Hmm, masa gak ada sih jawabannya? Tapi harusnya ya, harusnya harusnya 15. Ya ampun, ini udah soal kelima yang kutemuin gak ada jawabannya. Ehm, nggak tanya ChatGPT juga pasti jawabnya 15 kok. Lah iya, tadi salah. Lah iya. Ya, lah ini eh Ilham, Ilham siapa sih gue lupa namanya. Si Rehan. Udah nyadar dari tadi. Nah kan kunci jawaban 7 kan. Nah lo, ayo, ayo, ayo. Wah nggak jelas sih. Oke, ini pasti salah sih soalnya sih. Ini ya ini F lah ya. Ini jaringan kamu ngajak ribut pakai XL ya. Emang sering begitu lah soalnya kali. Ini udah soal kelima yang aku cari loh. Ini ada lagi nih soal asli nih. Coba aku baca dulu dari si Fan Fan. Oh Indosat. Apa ya yang PM apa PK ya? Aku secara ini deh, secara screen. Nah, oh, nggak ini kali. Ini ada soal banyak nih. Kayaknya ini lebih dapat dipercaya sih. Luas alas kucing ini gampang. Putuskan ini autoorganizer gampang. Fungsi kali ya. Fungsi kayak seru. Tapi fungsi udah pernah dibahas. Makan nilai A terkecil ini udah pernah dibahas. Jika kita membayar sebesar 6.000, mana nih? Seorang pedagang kacang rebus menggunakan alat takar. Ah, ini gampang. Harga untuk satu takaran bla 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 jika truk. Mana nih gak ada susah nih. Oke, kita ambil soal terakhir kali. Ambil soal yang terakhir kali ya. Yang kincir angin. Kincir angin mana kincir angin? Kayak kincir angin ada di sini. Soalnya aku udah bikin soal tau guys. Ini kincir angin juga. Mana ya? Ini yang di Alpha Study. Nih KPK FPB.
Udah pernah dibahas juga. Uang bunga majemuk. Udah dibahas. Belum ya? Kayaknya belum pernah ngebahas ini deh. Ini dulu deh. Bukan aritmatika sosial. Saya lah guys, kalian lulus kuliah pasti pekerjaan pertama adalah jadi pegawai bank. Oke, untuk soal nomor 13 sampai 16. Oki akan mulai menabung pada tanggal 15 Desember 2023. Uang yang pertama ia tabung adalah 5.000. Ia akan menabung setiap hari dan hari berikutnya banyaknya uang yang akan ditabung bertambah 1.000 setiap hari dari hari sebelumnya. Oke, jadi intinya dia nabung pertama itu 5.000. Terus dari hari itu dia bakal nabung tiap hari 1.000 1.000 1.000 sampai pada tanggal 30 Januari. Oke, 15 Desember sampai 30 Januari. Berapa hari? Starting point kita berapa? Ini barisan loh, guys, by the way. Barisan. Kayak gini. Bener, pakai barisan. Cuman sebenarnya nggak usah barisan banget sih. 15 Desember sampai berapa? 30 Januari. Itu berapa hari? Bisa kalian chat di chat, kasih tahu berapa hari? Ayo, 15 Desember sampai 30 Januari. 45. Yakin 45? Yakin 45? Oke. 15 Desember. Tunggu, kita hitung ya. 15 Desember ke 31 Desember. Itu berapa hari? 16 kan? Dihitung dong 15 ya. 15 Desember sampai 31 Desember itu 16 hari. Baru plus dari tanggal 1 sampai 30 Januari. Itu 30. Iya, dihitung. Dengar dulu nih, dengar dulu. Kan aku tanya dari 15 Desember sampai 30 Januari. Berarti kan ada 46 ya. 46 hari. Cuman pada 15 Desember itu dia starting pointnya kan. Dia bilang nabungnya 5.000. Ya udah, berarti kita mulainya dari 16 Desember. Gitu maksudnya. Karena kita ganti jadi 16 Desember. Nah, oleh karena ini baru dari 46 hari jadi 45 hari. Gitu. Oke. Dan ditabung bertambah 1.000 tiap harinya. Ya udah, dari sini aja kita udah tahu. 45 hari dikali 1.000 kan. 45 dikali Rp 1.000 sama dengan 45.000. Terus dia bilang uang yang pertama ya tabung adalah 5.000. Oh, oh, sorry sorry sorry, salah 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 salah. Ini nggak kayak gini, nggak kayak gini. Salah salah kita salah. Bodohnya diriku. Nggak gitu nggak gitu. Jadi gini, benar-benar. Ini barisan-barisan. Kita punya 5.000 pada hari pertama. Nah, pada hari kedua itu adalah 6.000, ya kan? Pada hari kedua, pada hari ketiga dia 7.000, 8.000, dan seterusnya sampai hari ke 30, hari ke 45. Nah, gitu. Benar-benar kata si Rehan. Ini pakai UN. Nah, UN-nya berapa? Kan dia ada 45 kan. Berarti kita pakai rumus UN.
UN sama dengan A plus N min 1 B. Starting pointnya berapa? 5.000 tambah N min 1. Berapa hari? Sampai berapa suku? Sampai 46 suku. Kembali lagi, ini 46 suku ya. 46 suku loh, bukan 45 loh. Karena ini kan 1, 2, 3 sampai ke tanggal 30. Berarti kita pakai 46 kurang 1 kali B. Bedanya 1000. Gitu. Udah, kita hitung 5.000 tambah 45.000. 50.000. Nah ini maksudnya si eh, soal. Ini tuh pada tanggal 30 Desember. Nah baru dari sini kita pakai SN. Ayo rumus SN apa? Tunjukin. Nih siapa nih yang ngomong dulu nih? Dugu, dugu, dugu. Rehan, Rehan. Rumus SN apa? Yang ini ya, aritmatika ya. SN N per 2 dikali A plus UN. Betul. Sama dengan N banyaknya hari 46. Jelas. Bagi 2. Kali A. A-nya berapa? 5.000. Tambah UN. UN-nya berapa? 50.000. Jawabannya berapa? Nih introt dapat 25.000. 25.000 tambah 5.000. 30.000. 46 kali 30.000. Jawabannya berapa? Ayo yang pakai kalkulator. Aku males ngitung. Bisa sih. 45, 45, 90, 90, 135, 135, 138. Benar. 138. Nggak ada jawabannya. Oh, ada lagi sih. Kenapa? Yang di dalam kurung nggak dihitung dulu. 5.000-nya nggak kamu bagi 2 juga. Oh iya ya. Bodohnya diriku. Benar, benar, benar. Sorry, sorry, sorry. Pantesan salah. Aduh, udah kuliah masih nggak ngerti PEMDAS ya. Benar, 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 benar. Ini guys, keseringan ngeliat huruf bukan angka soalnya. Sorry, ulang, ulang, ulang. 46 dikali 55.000 bagi 2, 25.000, 27.500. Nah, dah, sisanya hitung sendiri lah ya. Kita pakai kalkulator aja. 46 kali 27.500. Ya, 1,265 bla 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 bla. 1,265 juta. Jawabannya adalah si A. Cing jeng. Mantap. Easy, easy tentunya. Cuman harus teliti aja yang kayak gue ya guys. Kalah mulu lawan raksasa. Padahal masih tutorial. Oke. Oh ya, 27.000 dari mana? Gini. eh ini kan dijumlahin itu sama dengan berapa? Ini itu dijumlahin sama dengan 55.000. Nah, 55.000 bagi 2. Dapatlah si 27.500. Ingat lagi Pemdasnya, ingat lagi ininya. Aman nggak? Nyala. Ada yang mau nanya nggak nih orang baru nih? Pan. Terus ada Nine. Nine kayaknya orang lama deh. Terus siapa lagi?
Aman ya? Aman deh. Oke, kita cari soal lagi. Yang susah dikit nih, nggak ada nih. Mana nih kata kincerangan? Ini mah selebihnya mau dikerjain kan yang selebihnya? Apa mau ganti tipe soal? Mana yang kincerangan, kincerangan, kincerangan. Beneran, beneran serius, nggak susah. Yang ini, yang ini menarik sih soalnya. Tali kambing udah pernah dibahas. Mau dibahas lagi? Hmm, mirip-mirip sih. Ya udah kita bahas ya. Habis ini kita break dulu. Eh, eh kirim di ini deh, biar kalian bisa lihat soal. Oke, PM tuh gampang sih. Cuman teliti aja. Ini gimana sih? Nih, pertama kita harus nyari si AC. Untuk mencari si AC, kita baca soalnya dulu deh. Pesawat sederhana terbuat dari sebuah papan segitiga berbentuk segitiga yang ditempelkan pada sebuah roda yang berputar. Oke, di sini ada roda berputar terbuat dari sebuah papan berbentuk segitiga kayak gini. Emang ini ngabisin waktu. Tapi kan itu inti dari soal PM tuh kayak gitu kan, ngabisin waktu. Dari sebuah papan berbentuk segitiga yang ditempelkan pada sebuah roda yang dapat berputar. Oke, ketika roda diputar, titik A akan bergerak mendekati atau menjauhi titik F. Kayak digulung gitu ya. Ketika roda diputar, titik A akan mendekat, mendekati atau menjauhi titik F. Oke. Diketahui jari-jari roda sama dengan panjang EF. Jari-jari roda sama dengan panjang EF. Oke. EF itu 60. Berapakah panjang si AC? Dengan nilai tangan dari alfa sama dengan 5/12. Oke. Review dulu ke trigonometrinya. Kita trigonometri punya apa aja sih? Kita punya sin, kita punya cos, kita punya sin dosa, cos adalah penghargaan, dan tan. Tangan itu apa ya? Tangan itu tangan lah ya. Sin dari theta, cos dari theta, dan tangan dari theta. Sin dari theta apa sih? Depan per samping. Sin itu sin demi depan per miring. Cos itu sama dengan samping per miring. Mi, tangan itu d depan per samping. Kita punya tangan. Tangan daya. Tangan itu kan di sini ya. Oh ya, by the way kita nyari panjang si AC. Berarti untuk membutuhkan panjang si AC, kita butuh si trigonometri. Nanti yang mana bakal aku kasih tahu. Kita punya ini, berarti kita butuh si ini, ya kan? Ini aku asumsiin kalau ininya segitiga ya. Sebenarnya nggak segitiga juga nggak apa-apa sih. Cuman ya nggak apa-apa lah segitiga lah. Kita nggak tahu ini berapa. Kita pakai si tangan. Tangannya adalah depan per samping. Berarti ini tanda tanya per 480. Tanda tanya ini kita simbolin aja sebagai simbol matematika favorit kita semua, kotak. Kotak per 480 itu adalah 5/12.
Maka 12 kotak sama dengan 5 dikali 480. Kalau dari sini sih aku lebih demennya encrot, encrot, ini dapat 40. Ya enggak? Bener nggak? Maka kotak sama dengan 5 kali 40 yaitu, 200. Oke, kita udah punya AB 200. Maka eh, eee, sebenarnya ini nggak usah pakai ini sih, tapi nggak apa-apa, 200. Nah, di sini bisa pakai Pythagoras. AC kuadrat sama dengan, 200 kuadrat tambah 480 kuadrat. Akar dari, 4.000, 40.000 tambah 480 kuadrat. 480 kuadrat berapa? Kita hitung. 480 kali 480. 230.400. Kayaknya aku salah jalan sih, tapi nggak apa-apa. Ya, akar waduh, 270.400. Apakah kalian mau menghitung ini? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini sini kita pakai tangan. Itu kalau kita pakai tangan. Kalau kita pakai yang lain, kita pakai yang lain ya. Kita pakai aturan sin. Aturan sin. Kita pakai punya si sin. Sin adalah apa? Sin. Sorry, sorry. Kita pakai cos. Kalau kita pakai cos, kita pakai lagi simbol favorit kita bersama, bintang. Nah, cos itu apa? Samping per miring. Berarti 480 per. Oh, tapi nggak punya ya? Nggak bisa deh. Sorry, sorry nggak bisa. Iya bener, bener bener. Ada ini noetan lupa. Ya udah, hitung dah tuh berapa? 270.400. Harusnya ini sih 520. Bener nggak? Ini situasi di mana mana sih all clear. Akar dari 270.400. Ya benar 520.000 ya. 520 ya. By the way ini kalian melihat sisi gue yang tidak menyiapkan soal dan tidak menyiapkan jawaban guys. Jadi sebenarnya gue juga ngitungnya sama kalian kok. Ngulik-ngulik gini juga ngecek-ngecek satu-satu. Oke, mungkin kita udah bahas berapa soal nih? Satu, dua, tiga, empat. Udah 4 soal dikerjakan. Mau satu lagi apa mau break dulu? Break dulu aja kali ya. Tidak ada respon. Break dulu ya. Ayo rektor rektor rektor. Di sini 12 gitu. Berarti di sini 13. Itu bisa. Lebih cepat sih. Bener lebih cepat. Ya, step by step untuk nomor yang ini nggak tahu nomor berapa. Ya, pokoknya sepeda lah ya. Sepeda memiliki sistem 2 gear yang salah satunya tersambung dengan roda belakang sepeda. Kayak sepeda A dan sepeda B memiliki jari-jari roda berturut 25 dan 30 sentimeter. Oke. Gear roda belakang yang dimiliki sepeda A lebih besar daripada sepeda B.
Maksudnya? Mmm, oh, ya ngerti ngerti. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengayuh sepeda yaitu 2,5 detik dan sepeda B 3 detik. Untuk sekali mengayuh, wow, sangat buang-buang tenaga ya. Diketahui jari-jari gear depan sepeda A sama dengan sepeda B. Mmm, perbandingan kecepatan sepeda A dengan sepeda B. Kayaknya ini bukan matematika deh. PM ya? Hmm, aku nggak tahu kalau pakai matematikanya gimana, terlalu abstrak sih. Sumpah ini soal keluar, udah pernah keluar. Iya, enggak fisika juga enggak sih, cuman, bukan soal yang bakal bisa dikerjain dengan begitu aja 5 menit. Ini 5 menit juga kayaknya nggak kelar. Juga keluar. Oke. Jari-jari roda berturut 25 sentimeter dan oh kayak nomor satu pemodelan. Pernah keluar ya? Oke, kayak gini nih gambarannya. Kita punya A, kita punya B. Dia bilang R itu 25 senti dan yang ini R, 30 sentimeter. Ini by aku belum ngerjain sama sekali, kita secara ini aja ya. Gear roda belakang dimiliki sepeda A lebih besar daripada sepeda B. Oke, gear roda belakang tuh yang ini ya, ya kan ya? Berarti si ini lebih besar daripada sini. Oke, ngerti. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengayuh sepeda A, yaitu 2,5 detik. Oke, berarti dari sini ke sini itu 2,5 detik, dari sini ke sini itu 3 detik. Jadi kita tulis aja 2,5 ya 3. Itu jelas sih karena, yang si A itu lebih kecil daripada si B kan di ininya. Diketahui jari-jari gear depan sepeda A sama dengan sepeda B. Oh, RA1, RB1. Oke, berarti lah tapi kan oh, jadi oh ini rodanya. Oke oke oke. Ini soal aku baru pertama kali ngeliat kayak gini. Perbandingan kecepatan sepeda A dan dengan sepeda B. Oke, jadi kalau untuk perbandingan kecepatan itu, kalian ini ngelihat perbandingan ininya loh. Kita hapus aja. Perbandingan si ini. Ini banding ini. Gitu. Kenapa? Ini ada hubungannya sama bagaimana si roda berputar. Karena kalau kalian lihat sebenarnya ini itu kan kayak semacam apa ya sebutan kalau di fisika ya. Cuman kayak beda ukuran aja, cuman muternya tuh sama. Kecuali kalau yang si ini sama ini itu baru ini sama ini itu baru berpengaruh. Jadi sebenarnya yang ditanya itu adalah RA2 banding RB2. Benar nggak untuk yang megang soal? Aku harap bener sih. Jadi gini, eh triknya gimana? Kita samain si RA1 banding RB2. Gimana caranya mereka tuh sama? Ya udah kita kali yang ini kali 3, yang ini kali 2. Bener nggak?
Jadi kayak gitu. Karena yang kiri dikali 2 berarti kali 3 berarti kan 15 banding 3. Ini untuk si A, ya kan? Nah, untuk si B, ini kotakin dulu. Untuk si B itu berapa? Kita kali 2, 15 banding 2 gitu. Secara eh dilihat-lihat secara apa sih ya? Secara intuitif, ya kan? Si B itu pasti lebih cepat dari si A. Kenapa? Karena jari-jari dari rodanya itu lebih besar. Berarti lebih banyak waktu yang lebih banyak jarak yang dapat ditempuh gitu dalam sekali kayuh. Sampai sini ngerti nggak maksud dari eh, apa yang aku bicarain? Kayaknya pada masih bingung nih. Gak apa-apa jujur aja guys. Bener nih. Yang lain gimana? Bohong buat. Oke, aku jelasin ulang ya. Ini mungkin dihapus saja. Nah kan, bener kan bingung kan? Ada yang bingung. Jadi gini, apa yang perlu dipertimbangkan? Dia bilang perbandingan kecepatan sepeda A dengan sepeda B. Misalkan nih, kalian punya roda kecil sama roda besar. Tek gitu. Let's say ini A, ini B. Jika kalian jadikan ini sebagai roda sepeda, dengan ini jadi roda sepeda, kalau kalian kayu sekali, maksudnya kayak dari kaki dari atas kayu ke sekali ke bawah gitu, bakal lebih jauh mana yang ini apa yang ini gitu. Kalian bayangin gitu. Kira-kira jauh lebih mana? Jelas jauh yang lebih jauh yang B. Kenapa? Karena dia lebih gede rodanya. Maka jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini pasti jauhan dari sini ke sini kan. Dari yang punya si B ini dari atas ke bawah itu pasti jauh lebih jauh gitu. Makanya kita pengen ngebandingin si ini gigi belakang karena gigi belakang lah yang berpengaruh kepada si uh, si ban-ban yang bakal muter ini gitu. Makanya yang kita bandingin adalah RA2 RA2 banding RB2 kayak gitu. Tapi sini udah lumayan paham lah ya. Kalau masih nggak ngerti bisa aku jelasin lagi kok, nggak apa-apa. Atau masih apa sih namanya? Menyerap, nggak apa-apa. Pikir-pikir dulu aja dikit-dikit. Oke, aku asumsiin udah lumayan ngerti. Kita tahu kalau si RA1 banding RB1, jangan di sini, sorry, di bawah aja. Kita tahu berdasarkan soal RA1 banding RA2 itu 1 banding 1. Berarti ukurannya sama itulah intinya. Ukurannya sama kan. Nah, dari sini berapa itu si RA2 banding R, aduh, B2. Ini B ya, B1. Berapa perbandingannya? Kuncinya adalah kita samain dulu si perbandingan ini gitu. Kita tahu RA1 banding RB1. Maka kita bisa bandingin RA2 RB2. Maka ibaratnya kayak gini.
Hmm, ngebandingin si RB1 dengan RA1 dan ngebandingin RA1 dengan RB2. Nah, kita tulis, kita tahu kalau yang si A itu berapa? 5:1. Yang si B adalah 7,5:1. Kita samain dulu nih ini mereka. Yang si RA1 RB1-nya ini. Kita samain, ya udah. Ini kita kali 3, ini kita kali sorry, ini kita kali 2. Kita dapat 15:3. Dan yang ini itu 15:2. Kayak gitu. Baru deh perbandingan kecepatan mereka. Kalau di sini bisa ditulis kayak gini. RA1 banding RA2 per RB1 banding RB2 sama dengan 15:3. 15:2 sama dengan ini hilang. Ini hilang, ini hilang, ya kan? Berarti kita tahunya RA2 banding RB2 sama dengan 3/2. Maka 2RA2 sama dengan 3RB2. Maka RA2 banding RB2 adalah 2:3. Kayak gitu. Ini jawabannya. Ini masalah perbandingan aja. Ya benar ya? 2:3. Gimana? Ini baru definisi soal yang susah. Siapa tuh yang lift? Oh, berbalik. Ini baru definisi soal yang susah. Seru nggak? Seru. Yang susah tuh seru. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Soal AKM yang SMA sederajat. Boleh deh kapan-kapan. Kita terbatas soal sih sebenarnya. Ini kalau dikerjain secara em, normal ya 10 menit lah. Ya 10 menit. Jadi dengan PM yang soalnya sampai 20 menit doang, tembak aja sih. Tembak aja nih soal mah. Tapi ya kalau langsung kepikiran, iya benar. Kalau kalau lama mikirnya tembak aja udah. Nah itu yang bermasalah kalau udah mikir tapi nggak ketemu kan kayak sayang waktunya. Jadi ya udah tembak bener tembak. Klik tembak aja. Aku harap nggak ada yang tanya mungkin. Kalau ada yang mau nanya silakan. Di bagian perbandingannya mungkin. Ini mungkin kayak di sini tuh ada yang suka suka apa ya? Suka kebalik-kebalik. Kayaknya ada yang salah deh di bagian sininya. Mungkin nggak ada ya. Ini bukan kali silang by the way. Ini itu cuman kayak visualisasi biar lebih gampang aja ngelihatnya. Nggak tahu sih kalau yang soal yang lainnya soalnya ini bener-bener butuh waktu.
Aku nggak tahu bakal kayak waktunya itu dipertimbangkan atau enggak. Harusnya harusnya kalau kalau yang bener-bener fisika, ya kalau menurut lu gimana ya? Harusnya ini waktunya dipertimbangkan gak sih ya? Soalnya kecepatan sih, dia ngitung kecepatan harusnya waktunya dipertimbangkan. Cuman ya udah gitulah. Oke. Ah, nah, sebenarnya dalam matematika itu yang nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya. Semua yang ada di soal harus dipakai sebenarnya. Hmm, ya sebenarnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, kayak ini ada soal lagi nih. Ini mungkin soal terakhir nih. Soalnya mau dipakai komputer. Nih, yang ini lumayan lah ya. Daripada nggak ada sama sekali. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah. Kalau nggak kelihatan ngomong ya asli. Oke. Em, kok gitu? Oke. Pada 5 T ABCD, ya begitu nyebutnya. Jajaran jajar jan jajaran genjang ABCD. Oke. Alasnya itu jajar dan jajah. Alasnya itu segi empat yang miring, mempunyai luas 20 cm persegi. Ganjil-genjel dan TP sama dengan DB. TP sama dengan DB. Karena TP sama dengan DB berarti sama dengan AC juga. Enggak salah. Berapakah volume limas TABCD? Apa aja yang diperlukan? Kita punya luas, luas alas dan TPDB. Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. TP dan BD itu tegak lurus. TA dan TC, TA sama dengan TC, TA sama dengan TC. Oke, kira-kira apa aja yang kita perluin untuk mencari volume luas, volume limas. Volume limas itu apa sih? Tadi udah sepertiga kali alas kali tinggi, ya kan? Nah, cuman ini harus ada yang diperhatikan bahwa tingginya itu adalah sebenarnya secara jauh yang aku temuin di soal-soal kayak gini, soal-soal volume itu, ini dengan ini ya, wih keren bisa ada arahnya gitu. Harus saling tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Atau sebutannya itu kalau di matematika ortogonal lah. Jadi titiknya ini itu harus ortogonal sama bawahnya. Apakah harus? Sejauh yang aku lihat sih harus sih, harus harus ortogonal. Harus siku-siku terhadap bidangnya. Kita tahu kalau TP dan BD.
TP itu yang mana? TP ini atas ke bawah dan BD itu membentuk saling berpotongan tegak lurus. Cuman kita nggak tahu kalau dia ke AC itu tegak lurus apa enggak, ya kan? Berarti informasi ini itu nggak cukup. Aku harap kalian ada kajiannya sih untuk ngecek apakah benar jawabannya aku apa enggak. Oke, TP tegak lurus dengan BD ini nggak cukup. Kenapa? Karena jika kalian tarik garis kayak gini, set, 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 set. Nah, ini kan D, B, T. Nah, ini ada garis gini. Nah, saat dia siku-siku di sini, di dua sisi, dia bisa aja nggak siku-siku dengan yang ini. AC-nya itu dia nggak siku-siku. Bisa aja dia miring. Jadi gambarnya tuh kalau nggak siku-siku tuh kayak gimana ya? Kayak ini garisnya begini, kayak gini. Cuman ininya tuh rata gitu. Aku nggak tahu kalian bisa membayangkannya apa enggak. Cuman saat ininya dia rata, tapi ininya tuh ini ke sininya tuh nggak rata gitu. Maka dari itu ada informasi tambahan TA sama dengan TC. TA sama dengan TC. Apakah ngebantu? Iya, ini ngebantu banget. Kenapa? Karena jika TA sama dengan TC, maka ini informasi yang kita butuhkan yang baru itu, ini. Nah, terus dia siku-siku. Nah, itu siku-siku pasti. Kenapa? Karena kalau TA TC-nya sama, A ke P itu sama. A ke P dengan P ke C itu sama gitu. Karena ya karena kembali lagi dia apa? Dia jajaran genjang kan. Kalau dia jajaran genjang dia pasti kalau ditarik garis itu dengan ininya sama, dia pasti siku-siku. Maka ini kita perlu. Ini mungkin bahasanya nanti ini perlu gitu. Maka satu dan dua kita perlu keduanya. Tapi apakah satu cukup? Enggak cukup satu. Kedua cukup? Enggak cukup. Karena problem yang kedua itu sama dengan saat dia DB-nya itu dia enggak siku-siku kayak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah bersama-sama. Ini gampang tau dibandingkan yang tadi sepeda lebih bisa dimaklumin. Serius, ini lebih gampang. Kalian nggak ini kalian nggak usah ngitung kan. Yang penting kalian tahu informasinya aja. Jadi kita perlu dua-duanya ya. Satu aja nggak cukup, dua aja nggak cukup. Masih belum ngerti kah? Apa kalau masih belum ngerti bisa aku jelasin kok. Kayak gini deh. Gini deh. Kita review ke jarak titik ke bidang. Set, 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 set. Anggap aja ini rapih. Kita punya titik ini. Oh, kenapa dua aja nggak perlu? Karena problemnya itu sama dengan kita punya informasi satu aja. Ini, kalau kita pakai dua aja, ini ke sini sama, ya kan? Tapi kita nggak tahu kalau ini ke sini itu sama apa enggak. Nih, yang aku merahin, kemerahan ini yang kita ketahui. Nah, yang aku hijauin, kita nggak tahu, gitu. Kalau dia nggak sama, kita nggak bisa nentuin volumenya berapa, gitu.
Karena kita nggak tahu kalau si ini yang biru, kalau ini, mereka tuh membentuk siku-siku atau enggak. Kalau dia membentuk siku-siku, ya. Kalau dia nggak membentuk siku-siku, kita nggak bisa nyari volumenya. Nggak eksak lah, gitu. Kenapa kenapa ini kayak gini? Itu sebenarnya nanti kalau kalian belajar kalkulus di kuliah nanti, ini tuh hasil dari integral, gitu. Karena kita review dulu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang apa sih syaratnya? Dia harus siku-siku dengan segala arah, gitu. Makanya dia harus pas tegak lurus dengan semua bidang, semua arah-arah yang ada di bidang ini. Dia harus tegak lurus sama sini, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, ya banyak lah isinya. Sebenarnya kita butuh 4 aja sih. Kita butuh si utara, selatan ke utara dan timur ke barat. Dari 4 arah aja sebenarnya cukup, gitu. Makanya kita butuh 2 pernyataan. Bener nggak jawabannya gitu? Jangan-jangan salah nih. Ini soal yang tadi dikirim Van. Kayaknya Ivan ya, namanya Ivan nggak sih? Kalau salah ya, oh Olvan. Wih, keren namanya. Oke, mungkin kayaknya itu aja dari kelas dari aku. Karena aku nggak nyiapin banyak soal sih sebenarnya. Jadi salah juga. Lumayan lah ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 soal. Dan semuanya PM. Dan semuanya harus dikerjakan manual. Dan semuanya nggak ada persiapan. Jadi, ya lumayan lah. Cuman ini kocak nih yang nomor ini nih. Carcep, carcep. Sayangnya nggak ada carcep ya. Kecuali yang ini nih, yang tadi ini ada carcep ya. Dah gitu aja sih guys. Selebihnya saya berikan kepada MC, Bapak Rektor.